Konnichiwa, sahabat rantau. Sekarang saya sedang berkunjung ke negeri Sakura, Jepang. Hari ini masih cukup pagi sekitar pukul 9 dan saya sudah disambut dengan dinginnya udara di Tokyo. Ya ini sekitar 11 derajat Celcius. Cukup dingin memang. Pada hari Minggu ini sudah masuk musim semi. Ya, jangan berpikir kalau sudah masuk musim semi, udara langsung hangat. Justru karena sedang peralihan musim inilah, suhu udara juga tidak menentu. Kadang berubah dari panas ke dingin atau sebaliknya. Bahkan di minggu pertama musim semi, hujan turun deras, bahkan salju. Kata teman saya, musim semi yang sekarang ini memang agak aneh. Makanya ramalan cuaca di Jepang biasanya tepat pada hari itu agak meleset. Nah, sahabat perantau, hari ini saya akan bertemu dengan perantau ulung. Mike namanya, sudah sekitar 8 tahun di Jepang, mulai menimba ilmu, kemudian berusaha mencari kerja yang tidak mudah, dan akhirnya dia menjadi announcer atau penyiar radio di NHK ini. Saya akan ketemu dengan Mike untuk berbagi pengalaman bagaimana menariknya, suka dukanya selama tinggal di Jepang ini. Nah, di belakang saya adalah gedung konser di studio NHK yang biasa dipakai untuk beberapa konser musik atau lainnya. Sekarang saya mau ketemu Mike. Halo. Halo, apa kabar Mike? Baik. Aduh, alhamdulillah ketemu juga akhirnya di Jepang, Tokyo, di studio NHK. Iya. Sebelum saya ngomong, kenapa saya disambut dengan masker? Oh iya. Ini aku bukan mau nyamar ya, Kak ya. Ini karena memang lagi musimnya serbuk bunga. Walaupun sakura itu cantik, tapi kita ini menderita kena alergi serbuk bunganya. Oh ya? Iya, tapi bukan sakura doang yang mesti disalahin gitu ya. Oke. Tapi ada juga misalnya pohon-pohon yang lain. Misalnya katanya pohon sugi, pohon hinoki, pohon hanoki. Jadi banyak jenis ya, Kak, gitu. Waduh. Ya, aku buka dulu kali. Iya. Nah, aku buka dulu. Wah, kalau gini cantiknya makin terlihat. Sebelum saya cerita tentang radio NHK, saya mau diajak dong keliling sebentar di areanya NHK ini. Yuk, kita jalan-jalan yuk. Wah, kasihan ya Mike. Alergi serbuk bunga memang biasa menyerang ketika bunga-bunga bermekaran. Nah, sahabat, jika ada di antara kalian yang kebetulan sedang berada di Jepang dan terserang alergi serbuk bunga alias kafunso ini, jangan khawatir karena ada obatnya. Apakah itu? Nah, kita lihat Mike dengan vlognya. Sekarang aku lagi on the way, lagi mau ke rumah sakit untuk minta obat kafunso itu supaya nggak bersin-bersin dan nggak meler terus ingusnya ya. Aku udah sampai di rumah sakitnya nih. Sekarang mau masuk dulu ya. Sahabat, di Jepang saat musim semi tiba banyak orang terkena alergi serbuk bunga. Biasanya menyebabkan mata berair hingga bersin-bersin. Konsumsi obat adalah salah satu cara mengobati kafunso, istilah penyakit ini dalam waktu singkat. Seperti saat ini Mike sedang diambil darahnya oleh petugas medis. Lumayan sakit. Nah, habis itu aku ke apotek guys buat ngambil obatnya. Aku dapat obat buat 30 hari dan di Jepang juga biasanya ada bukunya yang mencatatkan riwayat penyakit kita gitu ya. Jadi obat sekecil apapun harus dicatatkan di dalam buku catatan ini. Nah sahabat, ngomong-ngomong tentang NHK, artinya tidak lain adalah perusahaan penyiaran Jepang. NHK World Japan telah mengudara sejak tahun 1925 dan Mike diterima di Divisi Radio Nasional Jepang sebagai penyiar siaran berbahasa Indonesia pada tahun 2012. Kalau kita tergabung dalam grup kemahasiswaan di Jepang, misalnya KPPI gitu ya, biasanya suka ada lowongan pekerjaan yang di-post di situ kan. Dan akhirnya dari mulut ke mulut, terus aku ngeliat, ada ini nih lowongan untuk NHK. Kriterianya hanya butuh bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, begitu kan. Nah, jadi aku yang bisa cuman bahasa Jepang sedikit, waktu itu jadi berasa, kayaknya mungkin, iya pede nih, kayaknya ada chance gitu kan. Nah,
Namun sebelum bekerja di NHK, Mika berhasil mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2-nya di International University of Japan di Niigata. Yang paling susah itu ngadepin udara dingin ya Kak ya. Oke. Jadi kan namanya juga anak tropis gitu kan dari Indonesia, tiba-tiba datang ke Niigata yang saljunya tuh 7 meter gitu sekali buka pintu. Makanannya gimana? Makanannya ya, nah jadi aku tuh harus masak sendiri gitu. Terpaksa masak sendiri tepatnya. Survival cooking. Survival cooking namanya. Jadi, wah, ini istilah baru nih sahabat nih. Ada istilah baru, survival cooking itu adalah, nah coba jelasin. Apapun yang terjadi harus jadi makanannya. Harus jadi makanannya. Pokoknya rasanya gimana, bentuknya gimana. Apa, terserah deh. Saya mau kasih lihat sahabat gimana Mika mencoba memberikan vlognya ke saya pada saat dia masakkan nasi goreng kepiting. Nasi goreng kepiting jadi-jadian. Kita lihat vlognya. Kani itu kepiting, cahang itu nasi goreng. Jadi kani cahang ini nasi goreng kepiting. Dan bahan-bahannya udah aku siapin. Jadi gampang banget loh teman-teman. Jadi ini ada kani instan bumbunya. Kemudian juga ada kani bokok seperti kepiting olahan begitu. Pastinya ada telur untuk pelengkapnya. Jadi kita mulai aja yuk masak-masak gampangnya. Pertama, siapkan minyaknya. Kita akan mengambil nasinya. Segini aja cukup kali ya. Oke. Kemudian tambahkan telur. Selanjutnya masukkan kani bokok tahap kepiting olahan yang tadi. Sekarang masukkan bumbu kani cahang dan aduk lagi deh sampai rata. Dan kani cahang pun siap untuk disantap. Itadakimasu. Enak juga loh. Sahabat, meski Mika tampak luwes dan pemalu, ternyata dia punya hobi yang cukup menantang, yaitu mendaki gunung. Dari hobinya ini, Mika pernah mengalami peristiwa yang sangat menegangkan, tepatnya di salah satu hutan di Niigata. Hampir mati saya ini. Kenapa? Waktu itu musim panas ya. Jadi kita kan janjian sama teman-teman dari beberapa negara gitu untuk hiking. Hiking? Ya, hiking di dekat-dekat kampus lah gitu ya. Dan kita naik sepeda. Tapi saat saya mau cari trail yang lain, saya malah ketemu 2 beruang. Wow! Gila. Dan aku saking tegangnya kan, aku lupa kalau aku tuh sedang bawa sepeda gitu. Karena kita pas lagi nanjak, kita jalan kaki begini kan. Dan aku lari dengan sepedaku. Beruangnya ngejar akhirnya di belakang. Akhirnya untung aku langsung inget gitu kan, temen aku teriak, "Mika, naik sepedanya gitu." Dan akhirnya aku naik baru gitu. Oh iya, aku harus naik sepeda. Dan aku langsung mengejut sekencangnya aku bisa deh. Dan beruang itu ngejar beneran emang? Masih ngejar beneran. Sahabat, karena hari ini Mika dapat jadwal siaran pukul 6 sore, maka 2 jam sebelumnya Mika sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Yuk kita lihat vlognya berikut ini. Harus lari. Kita lagi keretanya mau datang. Kita masuk ke dalam kereta Jepang. Sore ini lagi sepi guys, jadi kita bisa duduk di mana aja. Ini aku mau pindah kereta nih ya, keretanya kali ini antriannya lebih rame. Wow.
keluar masuk harus bawa ini. Kalau aku bawa Pasmo, kartu transportasi untuk naik kereta dan juga naik bus. Ya, hampir setiap hari saya bekerja melewati toko-toko ini dan banyak godaan ya untuk jajan dan berbelanja. Jadi langsung saja kita pergi ke tempat kerja supaya nggak jajan dan mampir-mampir. Kali ini saya dan Mike mau main ke NHK Studio Park. Tapi sayang ketika kami sampai di lokasi, NHK Studio Park masih tutup. Pantas saja karena waktu masih menunjukkan pukul 9 pagi. Sementara jadwal buka biasanya pukul 10 pagi. Aku dengar Mika juga sebagai dubber ya. Iya. Itu di program-program kayak gimana? Aku biasanya kayak game sama anime. Misalnya kita ada game gitu ya. Terus biasanya untuk dipasarkan ke Indonesia. Oke. Dan kemudian misalnya tekan tombolnya kayak gitu-gitu misalnya. Contoh yang agak panjang dong, pengen dengerin. Misalnya masukkan kartunya dan kemudian masukkan apa gitu deh. Setelah 1 jam kemudian kami lanjut ke tujuan utama hari ini, yaitu NHK Studio Park. Kita sekarang mau ke Studio Park, Kak. Oh, buat sahabat, Mika akan ngajak mampir ke Studio Parknya NHK ya? Iya. Oh, itu ada apa aja di dalam? Dalam itu ada macam-macam, misalnya ada display dari kostum orang yang pernah syuting gitu ya di drama. Terus juga bisa isi suara. Nah, ini seru banget ya. Seru. Terus juga ada tempat seperti tempat syuting berita gitu. Jadi kita bisa pura-pura jadi penyiarnya. Saya bisa dong ya? Boleh dong. Oke, kita coba. Yuk. Alhamdulillah kami mendapat rezeki. Karena biasanya masuk ke Studio Park ini, pengunjung harus membeli tiket sebesar 200 yen atau sekitar Rp26.000. Tapi saat kami datang, sedang gratis. Alhamdulillah. Sahabat, di Studio Park ini juga ada sebuah simulasi bagaimana seorang dubber mengisi suara. Dan kami berhasil melakukannya dengan baik. Halo, aduh, hari ini saya banyak PR banyak sekali, tapi perutnya lapar. Ah, kamu ini, kenapa lapar terus sih? Iya, kan nggak bisa ngerjain soal kalau lapar. Aduh. Ah, kamu ini memang dasar tukang makan. Ya, gimana? Memang badan saya sudah gemuk gini, jadi suka makan. Bagus. Di sini pengunjung dapat melihat bagaimana pembuatan program televisi dari balik layar. Salah satunya acara dokumenter yang membutuhkan momentum dan kesabaran dalam membuatnya. Dan jika berkunjung ke NHK Studio Park, jangan lupa sempatkan diri untuk mampir ke Studio Shop yang menjual beragam merchandise seperti beragam pernak-pernik lucu ini. Seru juga ya di Studio Park NHK ya. Banyak banget pengalaman yang bisa saya dapat. Dan saya jadi terinspirasi, semoga stasiun TV di Indonesia bisa memanfaatkan banyak peluang programnya untuk dijadikan wahana buat anak-anak Indonesia gitu. Tapi dengan catatan program TV-nya mesti keren, jangan dan program edukatif ya. Dan edukatif, jangan program yang alay. Kemana lagi kita? Sekarang kita akan ke Meguro. Oke, yuk. Jarak Tokyo ke Meguro lumayan dekat, sekitar 20 menit naik kereta. Nah, sebelum kita ke Meguro, Mika sempat berbagi vlognya saat dirinya mau siaran. Penasaran seperti apa studio siaran di NHK World Japan? Berikut vlognya. Nah, sebentar lagi kami akan memulai siaran live. Kalau dilihat, setiap sudut
studio ini ada jam, ada jam, ada jam. Jadi memang semua penyiar di sini dituntut untuk memperhatikan setiap detik yang berlalu. Begitu. Jangan sampai terjadi kecelakaan siaran atau diam terlalu lama ya, dead air. Dan ini adalah brosur terbaru dari NHK World Japan. Sekarang siaran beritanya sudah akan mau dimulai. Jadi sampai nanti ya. Sahabat merantau, biaya hidup di Jepang sangatlah mahal. Tidak heran banyak orang memilih untuk berbagi atap atau istilahnya share house dengan orang lain agar biaya sewa dapat ditanggung bersama. Sama seperti Mike yang memilih share house dengan 3 temannya yang juga berasal dari Indonesia. Gimana sih rasanya tinggal di share house? Berikut Mike dengan vlog kerennya. Kita akan mulai dari dapur dulu. Dapurnya seperti itu. Jadi ada kompornya biasanya menyatu. Dan untuk kamar mandinya ya begini ya. Jadi orang Jepang itu memang suka untuk berendam atau istilahnya ofuro. Jadi makanya rata-rata setiap rumah di Jepang punya bathtub seperti ini ya. Untuk kamar mandi juga, kamar mandinya seperti ini. Dia bisa otomatis membuka. Dan untuk pencetannya juga biasanya untuk menyiram air kecil, menyiram air besar. Ini untuk dudukan, ini untuk apa seperti semprotan gitu ya di belakang. Jadi ingin tahu nih saya bagaimana pula Mike memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yuk kita ikuti Mike. Aku sekarang mau belanja keperluan mingguan di sini nih. Biasanya ini supermarket langganan aku karena harganya murah dan terjangkau. Yuk kita masuk yuk. Aku belanja apa ya? Aku biasanya suka beli susu untuk memenuhi kebutuhan kalsium. Selain itu aku juga beli madu biar kesehatan suara tetap terjaga. Jadi madu harus aku beli selalu setiap kali aku berbelanja di supermarket. Nah, karena aku juga lagi kena alergi serbuk bunga di musim ini, makanya aku harus siapin selalu ini tisu lotion. Jadi tisu ini akan lebih lembut daripada tisu biasa dan tidak menyebabkan hidung menjadi iritasi. Jadi ini juga harus aku beli. Kalau sayur yang paling aku doyan itu adalah brokoli. Selain banyak vitamin E-nya, ini juga ada berkalsium ya, jadi bagus sekali untuk kesehatan. Dan yang seru kalau berbelanja di supermarket Jepang adalah kalau sudah agak malam itu akan diskon, lihat deh, diskon 30%. Makanan di diskon semua. Kalau untuk dagingnya, aku biasanya pilih ini nih, kalbi sapi. Bumbu wajib yang harus aku beli ini adalah saus oyster atau saus tiram. Supermarket Jepang biasanya bisa pakai mesin, jadi langsung dicek, langsung bisa bayar. Coba bahasa juga, ada bahasa Inggris loh. Please place item in the bagging area. Yang terakhir, Please place item in. selanjutnya adalah selesai. Saat ini kami sudah berada di Meguro. Dan sekarang saya berada tepat di depan sungai yang cantik ini. Apalagi pohon-pohon sakuranya sekarang sedang bermekaran. Aih, indahnya. Nah, kita sampai juga di Meguro ya. Iya, ya. kita di Meguro sekarang. Kota ini bagian dari
provinsi apa? Dari distrik Shinagawaku. 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 Meguro ini ya banyak kedutaan besar ya. Para diplomat Tinggal di sini. tinggal di sini. Oke, Mika, ini sungai apa ya? Ini Sungai Nakameguro. Nakameguro. Iya, Naka itu artinya tengah-tengah atau di dalam gitu ya. Oke. Sungai Nakameguro adalah salah satu spot terbaik untuk melihat sakura selama musim semi di Tokyo. Sungai bersejarah bagi warga Tokyo ini merupakan objek yang paling menarik di sini dengan dinding yang tinggi membuatnya terlihat seperti kanal perkotaan. Cantik sekali. Bagus ya. Bagus itu banget. sakuranya udah mulai tumbuh ya. Iya, ini salah satu spot terkenal Kak untuk melihat bunga sakura. Oke, kita jalan lagi. Jalanan di distrik Meguro penuh dengan rambu-rambu. Salah satunya rambu berhenti untuk pesepeda dan pejalan kaki ini yang bernama Tomare. Wah, ternyata panas. Jadi saya buka dulu ininya Lumayan, agak supaya. geram dikit ya. Ini Ya. ada tanda apa ya ini? Ini artinya Tomare. Tomare itu berhenti. Terus ada gambar sepedanya. Ini ada gambar sepedanya. Iya. Berarti ini tanda berhenti untuk sepeda. Untuk sepeda. Oh, jadi ngik berhenti di sini gitu. Ini berhenti di sini. Kalau ini? Itu untuk orang. Oh, ini orang. Coba kita cocokin sepatunya. Oke, iya. Nah, Oh, kenapa dia harus berhenti di sini? karena maksudnya ini arahnya gitu. Yang Oke. sebenarnya yang orang harus berhenti di sini, Oke. yang sepeda harus berhenti di sana. Negeri sakura kerap dilanda berbagai bencana. Nah, bagaimana masyarakat Jepang mengantisipasinya? Mereka punya banyak cara, salah satunya dengan aplikasi Safety Tips ini. Aplikasi itu yang paling bagus itu adalah yang terbaru, Safety Tips namanya. Itu semua informasi tentang gempa ada di sana ya? Gempa, akomodasi, transportasi, sampai misalnya peringatan rudal Korea Utara akan datang gitu misalnya. Itu juga ada. Ada juga ya? Ada. Oke, Mika. Iya. Sudah hampir 24 menit kita ngobrol tentang pengalaman Mika selama di Jepang. Kalau kita punya mimpi, jangan takut untuk dikejar gitu ya. Dan walaupun orang ngomong apa, bilang kamu tidak bisa, jangan pernah denger itu deh. Harus percaya pada diri sendiri. Juga Mika sukses sebagai announcer, Terima kasih. sebagai dubber, dan cepat mendapatkan jodoh. Oh, amin. Terima kasih. Terima kasih, Mika. Iya, terima kasih juga Kak Iwan. Sahabat, saya bahagia sekali bisa ketemu Mika, seorang perantau yang tidak pernah menyerah dengan mimpi-mimpinya. Semoga apa yang kami sajikan di episode kali ini bisa membuat sahabat punya mimpi juga, mimpi yang lebih besar dan mimpi yang tentunya bisa diwujudkan. Saya pamit, salam.